Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ketegangan di Timur Tengah belum mereda meskipun Iran dan juga Israel telah menyepakati gencatan senjata. Israel justru kini menargetkan dan juga menyerang Gaza Palestina meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini tengah mendorong adanya upaya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Akankah perdamaian di Gaza akan segera terwujud dan kemanakah arah konflik ini berlangsung? Kita akan bahas dan juga kupas tuntas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Dan bersama saya Kenana pemirsa, kami juga akan menghadirkan diskusi lainnya mengenai polemik dari kasus tuduhan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. Terbaru, pihak kepolisian ini sudah memeriksa 50 orang saksi. Namun, Roy Suryo CS ini menolak untuk memenuhi undangan klarifikasi atas laporan yang dibuat oleh relawan Jokowi yang menuduh Roy Suryo CS ini melakukan penghasutan. Akankah pemirsa tolakan untuk memenuhi undangan klarifikasi ini justru juga menjadi kendala dalam pengusutan kasus ijazah milik Joko Widodo, dan bagaimana juga respon dari pelapor atas kemudian keputusan Roy Suryo CS tidak mendatangi undangan klarifikasi karena menganggap mereka tidak memiliki legal standing? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1,37 triliun dari dua perusahaan sawit di PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Penyitaan berdasarkan perkara ekspor crude palm oil atau CPO pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Bundar Pitsus, Jakarta Selatan siang tadi, digelar barang bukti berupa uang pecahan 100 dan 50 ribuan dengan total hampir mencapai 1,5 triliun rupiah. Uang sita ini merupakan kelanjutan dari penyitaan uang sebesar 11,8 triliun dari korporasi Wilmar Group dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebanyak 7 orang saksi dihadirkan dan salah satunya berasal dari pihak Google. Satu saksi perwakilan Google yang dihadirkan penyidik ialah Strategic Partner Manager Chromeos Indonesia Ganis Samudra M. Pemanggilan saksi dari Google dikarenakan Chrome OS merupakan produk dari Google. Keterangan para saksi tersebut akan menjadi bahan penyidik untuk mendalami kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. KPK geledah rumah pribadi Topan Ginting yang berlokasi di perumahan Royal Sumatera Klaster Topas nomor 121A Medan, Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan terkait korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalan di Sumatera Utara dengan total nilai proyek sebesar 231,8 miliar. Hari ini penggeledahan dilakukan di rumah pribadi Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting. Penggeledahan berlangsung sejak Rabu pagi. Rumah klaster Topas ini adalah salah satu dari beberapa rumah yang dimiliki Kadis PUPR Topan Ginting. Ini merupakan penggeledahan kedua setelah KPK menggeledah rumah dinas dan kantor dinas PUPR Sumut di Jalan Sakti Lubis, Medan. Penggeledahan oleh KPK ini adalah pengembangan dari operasi tangkap tangan yang menjerat Topan Ginting bersama 4 orang lainnya pada 26 Juli lalu. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan Setia Novanto terpidana kasus korupsi proyek EKTP. Informasi tersebut tertuang dalam amar putusan Mahkamah Agung yang dilansir di laman resminya. Putusan tersebut diketok oleh Majelis Hakim yang diketuai Surya Jaya serta 2 hakim anggota Sininta Yuliansih Sibarani dan Sigit Triyono pada 4 Juni 2025.
Dengan putusan tersebut, masa hukuman mantan Ketua DPR RI itu dikurangi dari semula 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Kendati hukumannya dipangkas, Setnov tetap diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika. Setia Novanto mulai ditahan KPK pada November 2017 dalam perkara korupsi EKTP. Saat ini Setnov baru menjalani masa hukuman 7,5 tahun penjara. Kementerian Perhubungan menyebut rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online masih belum final. Kemenhub mengaku masih melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan kenaikan tarif ojol mulai dari 8 hingga 15%. Kementerian Perhubungan menyatakan rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15% masih belum final. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan menyebut masih butuh kajian mendalam dan komprehensif sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kemenhub menyebut sejauh ini sudah ada persetujuan sebagian aplikator. Kemenhub akan memanggil perusahaan penyedia layanan ojol guna menyamakan pemahaman sebelum regulasi ditetapkan. Ya, pemirsa, respon masyarakat terkait adanya rencana Kementerian Perhubungan akan menaikkan tarif aplikator ojek online sebesar 15%. Kenaikan tarif tersebut disambut baik oleh berbagai masyarakat, mulai dari pengguna aplikasi maupun mitra. Respon masyarakat terkait adanya kebijakan kenaikan tarif ojek online sebesar 15% yang masih dalam kajian Kementerian Perhubungan disambut baik oleh berbagai masyarakat, mulai dari pengguna aplikasi maupun mitra atau biasa disebut driver. Rulian Syah selaku mitra ojek online kendaraan bermotor mengaku senang lantaran kenaikan tarif sebesar 15%. Iya, alhamdulillah sih sebenarnya. Cuman ya ada kekhawatiran sendiri kalau naik harga biasanya penumpang nyari aplikasi yang lain. Walaupun ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan lagi, ia mengaku khawatir terkait persaingan antar aplikator yang di mana masyarakat relatif mencari harga jasa ojek online dengan tarif yang lebih murah. Setuju. Karena sekarang ini hampir saya setiap naik sering ngobrol sama driver, potongan ini kan lumayan gede. Iya. Potongan untuk si drivernya gitu loh. Jadi artinya bisa mencapai di 25% gitu. Kadang memang kalau saya bilang nggak tarif ini sekarang ini relatif murah, terus terang aja. Relatif murah masih gitu. Jadi artinya kalaupun misalnya ada kenaikan 15%, saya pikir masih hal yang wajar lah. Namun demikian, para pengguna jasa aplikasi ojek online pun mendukung kebijakan kenaikan harga tarif sebesar 15%. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta yang tengah menjalani kuliah kerja nyata meninggal dunia akibat kapal jenis longboat yang ditumpangi terbalik di perairan Maluku Tenggara. Korban yang meninggal dunia adalah Septian Eka Rahmadi, 21 tahun, asal Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, dan Bagus Adi Prayogo, asal Bojonegoro, Jawa Timur. Keduanya tergabung dalam unit KKN PPM Manyu, Maluku Tenggara. Insiden ini terjadi saat 7 mahasiswa KKN bersama 5 warga mengambil pasir di Pulau Wahru untuk program revitalisasi terumbu karang. Namun saat perjalanan kedua untuk mengambil pasir tambahan, kapal dihantam gelombang besar dan terbalik sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. 2 mahasiswa meninggal dunia, 5 mahasiswa lain dan 5 warga berhasil diselamatkan dan kini tengah mendapat penanganan medis. Korban Bagus sempat menyatakan hilang setelah kecelakaan sebelum akhirnya ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelamnya longboat. Hari ini kedua jenazah mahasiswa UGM tersebut dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing untuk proses pemakaman.
proses untuk melakukan pemulasaran jenazah bersama dengan Pemda setempat dan juga bersama dengan Kagama serta mitra-mitra yang ada di sana, termasuk beberapa ormas yang menyelamatkan anak-anak kami. Mohon doanya semuanya, mohon ya, karena situasi tidak mudah untuk adik-adik kami maupun semua yang ada di sana. Mohon doanya. Polisi menetapkan 7 tersangka pengerusakan sebuah rumah yang dijadikan tempat ibadah di wilayah Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penetapan tersangka ini merupakan bagian penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Meskipun warga berdalih tidak suka dengan adanya penggunaan rumah pribadi yang digunakan sebagai sarana ibadah dengan melibatkan 130 orang, 7 orang tersangka tersebut akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pengerusakan. Sementara pemilik rumah masih dalam penanganan trauma healing lepas dari kejadian pengerusakan rumahnya. Seorang kurir pengantar paket di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur dianiaya oleh pemesan barang karena barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan. Penganiayaan oleh pemesan barang tersebut berawal saat pengantar paket atas nama Irwan Siskianto, warga Desa Dasok, Kecamatan Pademau, mengantarkan pesanan pelanggan bernama Arif, warga Jalan Teja, Sekar Putih, Desa Laden, menggunakan sistem COD atau layanan bayar di tempat. Kurir mengantarkan paket berupa handphone seharga Rp1.500.000, namun saat barang pesanan diberikan, pemesan merasa kecewa lantaran pesanan yang tidak sesuai sehingga ia langsung menyerang dan mencekik sang kurir. Atas perbuatan pelanggan tersebut, sang kurir melaporkan tindakan penganiayaan tersebut ke Polres Pamekasan. Kini Polres Pamekasan tengah melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku penganiayaan. Satu orang pemuda tewas saat melakukan duel maut di dalam lorong kedukan daerah Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelaku lain kabur melarikan diri dan dalam pengejaran polisi. Aksi 2 pria saling serang menggunakan senjata tajam ini terekam dalam video CCTV. Satu orang bernama Angga Saputra tewas terkapar hingga tidak berdaya di pinggiran lorong selepas duel maut. Sementara satu pelaku lain melarikan diri setelah mengetahui korban terluka. Peristiwa ini terjadi saat waktu maghrib di tengah situasi sedang sepi. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Belum diketahui motif duel maut ini, namun diduga akibat adanya dendam antara pelaku dengan korban. Pihak kepolisian Satreskrim Polrestabes Palembang hingga kini masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan beragam informasi menarik lain untuk Anda. Pemirsa, setelah memeriksa Nadiem Makarim selama hampir 12 jam, penyidik Kejaksaan Agung bergerak cepat dengan mencegah mantan Mendikbudristek itu untuk bepergian ke luar negeri. Meski sudah meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan, tapi penanganan perkara tak kunjung mengerucut pada sebuah nama. Lantas, akankah pencegahan Nadiem dan 3 mantan staf khususnya menjadi pertanda bakal ada tersangka dalam waktu dekat? Tepisan Nadiem Makarim atas tudingan main mata pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah rupanya tak membuat bebas dari belenggu hukum. Kejaksaan Agung seakan tetap menjadikan Menteri era Joko Widodo itu sebagai bagian aktor utama dugaan kong kali kong menguras kas negara. Terbaru, nasib Nadiem menyusul 3 staf khususnya. Mantan Mendikbudristek itu dicegah bepergian ke luar negeri. Apakah artinya dugaan korupsi laptop segera memasuki babak baru dengan adanya tersangka?
telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, ya, 3 tanggal ditetapkan. Dan tentu pencegahan keluar negeri ini oleh penyidik mempertimbangkan dalam rangka memperlancar proses penyidikan ini. Kita tahu saat ini yang bersangkutan dia sudah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Kenapa para saksi ini termasuk Nadiem itu dicekal gitu ya? Nah ya itu tadi menurut saya, satu karena belum ada tersangkanya, yang kedua potensi para saksi menjadi tersangka ini sangat besar. Ya, apakah yang si staf khusus itu atau Nadiemnya sendiri gitu. Pemeriksaan Nadiem Makarim sebagai saksi telah dilakukan penyidik Kejaksaan Agung pada 23 Juni 2025 lalu. Selama hampir 12 jam, Nadiem dicecar 31 pertanyaan seputar duduk perkara proyek pengadaan Chromebook di era kepemimpinannya. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Penyidikan perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek memang masih menyisakan lubang besar. Salah seorang mantan staf khusus Nadiem, Juristan, yang diduga berperan signifikan tak kunjung memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan. Juristan dan mantan staf khusus Nadiem lainnya, Fiona Handayani, telah dicegah bepergian ke luar negeri. Kejagung juga memerintahkan pencegahan terhadap Ibrahim Arif, konsultan yang direkrut Juristan sebagai anggota tim pengkajian pengadaan laptop Chromebook. Tim inilah yang bertugas merevisi kajian sebelumnya yang tidak merekomendasikan pembelian Chromebook karena mengharuskan jaringan internet dalam penggunaannya. Penyidik mengklaim bakal kembali memeriksa Nadiem Makarim untuk mendalami siapa pihak yang paling berperan dalam pengambilan keputusan perubahan pengadaan laptop dengan sistem operasi Windows menjadi Chrome. Tentu penyidik akan berupaya kan mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin dan memastikan bagaimana peran ya para pihak-pihak yang sudah dipanggil. Nah kemudian bahwa penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi ulang. Ya. Karena ICW pernah melakukan kajian terkait dengan pengadaan laptop Kemendikbud, memang kami melihat ada kejanggalan di situ begitu ya, sehingga kalau kemudian ada dugaan korupsi, kami meyakini ini adalah praktik korupsi pengadaan barang dan jasa yang berlaku umum begitu ya, sehingga rasanya tidak perlu berlarut-larut kemudian kalau kemudian Kejaksaan Agung memang mengendus ada dugaan korupsi di dalamnya, sehingga memang ini menjadi pertanyaan kita bersama, ada apa sebetulnya di balik penanganan kasus ini, mengapa kemudian ada proses yang masih terus berlangsung begitu ya untuk penetapan tersangka dan sebagainya, apalagi Kejagung sudah memeriksa total 40 saksi dan bahkan sudah mengungkap modus perkara korupsi dalam program digitalisasi pendidikan di era Menteri Nadiem. Kini setelah Kejaksaan mengambil langkah pencegahan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, akankah tersangka diumumkan dalam waktu dekat? Pencekalan itu seharusnya lebih pada tersangkanya gitu. Nah, tetapi karena dalam perkara pidana ini saksi juga sangat dibutuhkan gitu ya, maka kemudian Kejaksaan menerapkan itu satu kemungkinannya. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa sampai hari ini kan belum ditetapkan
tersangkanya. Ya, walaupun 3 staf khususnya itu sudah diperiksa, ya, yang satu masih belum diperiksa ya karena lari keluar. Dalam konteks itulah yang kedua menurut saya, karena belum ada tersangkanya, ya, maka sangat mungkin semua saksi itu dicekal gitu. Ya, karena apa? Karena potensinya semua pasti dari beberapa saksi itu ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Justru pertanyaannya perlu disampaikan ke kejaksaan gitu ya. Apa kemudian yang membuat kejaksaan sampai saat ini belum memberi terang informasi terkait dengan dugaan korupsi pengadaan Chromebook atau laptop di Kementerian Pendidikan, padahal sudah ada 40 saksi yang diperiksa, kemudian juga ini sudah masuk atau sudah naik ke tahap penyidikan yang seharusnya sudah ada 2 alat bukti dan sebagainya ya. Justru di sini saya rasa polemik itu muncul karena tidak jelas, ada ketidakjelasan dalam proses penanganan perkara begitu ya, sehingga memang pertanyaan terkait dengan siapa tersangkanya, kemudian bagaimana proses selanjutnya, ya ini kejaksaan yang paling bisa untuk menjelaskan persoalan tersebut. Penyidikan perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 hingga saat ini masih belum mengerucut pada sebuah nama. Meski pat-gulipat permainan orang dekat Menteri Nadiem sudah terendus, tapi Kejaksaan Agung masih urung menetapkan tersangka. Ketegangan di Timur Tengah belum juga mereda meskipun Iran dan juga Israel telah menyepakati gencatan senjata. Israel justru menargetkan dan juga menyerang Gaza, Palestina, walaupun Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini tengah mendorong adanya upaya gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Akankah perdamaian antara di Gaza, Palestina ini akan segera terwujud? Dan kemanakah konflik ini berlangsung? Kita akan bahas lengkapnya pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kemanakah arah konflik ini dan bagaimana kemudian agar perdamaian ataupun gencatan senjata di Gaza, Palestina ini bisa terwujud? Kita akan kupas tuntas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu untuk Anda. Ini di sebelah kanan saya sudah hadir Ibu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional UI. Assalamualaikum, selamat malam Bu Susi. Selamat malam. Sehat? Sedikit sakit. Aduh, semoga sehat selalu ya Bu ya. Oke, di sebelah Bu Susi ini juga sudah hadir Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Malam, Pak Hasib. Mbak Vena. Sehat Pak Hasib? Sehat selalu, alhamdulillah. Di sebelah Pak Hasib, wah ini luar biasa nih. Terima kasih Prof. Makarim Wibisono, Duta Besar RI untuk PBB periode 2004-2007. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Sehat? Vena. Alhamdulillah. Oke, kita mulai langsung ke Prof. Makarim kali ya. Siap. Prof, ini kan Anda pernah menjadi utusan PBB untuk Palestina di tahun 2014. Apa yang terjadi saat ini di tengah gencatan senjata antara Iran dan juga Israel? Tapi justru di Timur Tengah ini masih belum mereda, masih memanas. Israel justru melancarkan serangannya, menyerang Gaza, Palestina. Apa motif Israel menyerang Gaza kali ini menurut Anda? Begini Mbak Vena, ya, seperti diketahui akibat dari serangan bulan Oktober tahun lalu kan, maka boleh dikata Hamas atau Palestina itu bisa menawan sandera beberapa ratus orang sana, gitu. Nah, hendaknya atau harapan daripada Palestina itu hendaknya sandera ini merupakan aset yang bisa dipertukarkan lah dengan langkah-langkah yang bisa juga saling menguntungkan lah gitu. Nah, tapi kita lihat sekarang kan Donald Trump dia mengambil inisiatif baru, ya. Dia menginginkan bahwa ini semua gencatan senjata. Nanti sesudah itu kita bicara melakukan perundingan-perundingan yang bisa mempertemukan kepentingan-kepentingan dari yang lain. Ya, tapi tidak ada kepastian bahwa Palestina harus menyerahkan sandera-sanderanya semua. Sementara apa yang diperoleh daripada penyerahan sandera itu tidak ada jaminan apapun juga. Nah, ini kan dari segi bangsa yang menderita sejak 70 tahun, ini kan merupakan suatu hal yang tidak konkret gitu loh Mbak.
Ya, dia inginkan itu adalah hal-hal yang konkret. Kalau saya misalnya melepaskan 47 sandera yang itu tuh, nah saya itu dapat apa? Apakah dapat pengakuan sebagai negara merdeka ataukah apa gitu. Jadi ini belum ada. Jadi oleh karena itu dia menginginkan adanya kejelasan soal itu. Ya kalau tanpa ada kejelasan ini kan merupakan suatu hal yang bisa ditekan ke arah yang bisa tidak terduga lah gitu. Gitu. Oke, itu analisa dari Prof. Makarim. Saya mau bergeser ke Pak Hasib kalau begitu. Pak Hasib, ini justru yang ditargetkan oleh Israel, korban-korban ini adalah perempuan dan juga anak-anak. Apa menurut Anda yang terjadi? Ya, saya melihat perkembangan situasi sekarang, terutama kalau hari ini dalam hitungan saya masuk hari ke-9 atau kurang lebih jam ke-200 setelah diberlakukannya gencatan senjata di antara Israel dengan Iran pada tanggal 24 Juni kemarin. Memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Makarim tadi, ada hal yang positif, yaitu adanya bentuk-bentuk yang lebih nyata berkaitan dengan gencatan senjata yang 2 hari 3 hari yang lalu kita juga bahas di sini, itu kayak semacam masih omon-omon lah kalau dalam politik di Indonesia gitu. Karena seakan-akan ini nggak ada tanda-tanda, tapi Trump tiba-tiba sampaikan pekan depan akan ada gencatan senjata di antara Israel dengan Hamas gitu. Nah, tapi per hari ini sudah mulai ada kayak semacam hilal-hilal perdamaian yang nampak gitu, dengan adanya pengumuman sepihak ini masih yang disampaikan tadi tentang gencatan senjata di antara Israel dengan Hamas. Tapi memang di sisi lain kita melihat di tingkat lapangan ini justru tidak ada yang mengarah kepada perdamaian. Justru Israel makin brutal dengan melakukan hal-hal yang di luar nalar menurut saya. Saya malah menyebutnya sebagai keputusasaan yang brutal. Kenapa saya sebut sebagai keputusasaan yang brutal? Sebenarnya Israel melakukan itu karena dia tidak mampu untuk mencapai tujuan perang yang telah ditancapkan oleh Netanyahu. Membebaskan sandera, menghancurkan Hamas. Sampai sekarang sandera juga nggak bisa. Tidak ada satupun, coba, dari semua sandera yang bisa dibebaskan oleh Israel dengan pendekatan militer. Semua sandera yang sudah bebas sekarang adalah berdasarkan kesepakatan. Dan itu kemenangan telak bagi saya cara berperang Hamas gitu. Dia mendikte Israel untuk tidak bisa menentukan jalur perang ini sesuai dengan bahkan senjatanya. Lagi-lagi Hamas mendikte Israel untuk ikut apa yang dia mau, yaitu melalui perundingan. Dan itu yang akhirnya membuat Israel bagi saya hilang rasionalitasnya dan melakukan yang saya sebut sebagai keputusasaan brutal. Bagaimana tidak brutal, dia sampai mencampur bantuan dengan obat-obatan terlarang, menguasai pusat-pusat bantuan, bahkan yang terbaru bikin pecah belah, yaitu bikin kelompok namanya Abu Shabab. Ini kelompok yang dibikin dia pro Israel, orang-orang Palestina, dan sekarang di internal Gaza itu lagi yang terbaru ada maklumat dari Dewan Revolusi Pengadilan Revolusi Gaza bahwa mengultimatum Abu Shabab untuk menyerah dalam 10 hari. Karena kalau tidak maka dianggap sebagai pengkhianat, dan orang yang melindungi itu dianggap melindungi pengkhianat. Ini sekali lagi di tingkat lapangan, Mbak Vena. Oke, Bu Susi, sesuai judul di dialog kita di malam hari ini, apakah memang Israel sudah punya niat ataupun berniat untuk melanggar gencatan senjata? Kalau saya lihat dari informasi di TV sih, katanya Donald Trump sudah menemukan hal yang bisa membuat Netanyahu tunduk, yaitu pengadilan Israel akan menunda keputusan tentang korupsinya. Jadinya kalau itu bisa dipakai sebagai alat bargaining, mungkin akhirnya Netanyahu mau ikut gitu dengan anjuran-anjuran Donald Trump kalau misalnya ada garansi ya bahwa pengadilan Israel itu tidak akan mengadili Netanyahu untuk kriminalitasnya dia. Oke, tapi kalau Anda melihat pernyataan yang disampaikan Trump seakan ingin mendorong adanya upaya gencatan senjata ini merupakan murni diplomatik atau sebetulnya strategi politik saja? Kalau Amerika kita nggak bisa tebak ya. Apakah itu strategi politik, apakah itu upaya diplomatik yang sincere ya. Karena Amerika terlalu kuat ya untuk bisa kita andalkan untuk bisa memutuskan suatu hal yang bisa kita prediksi. Karena Donald Trump sekarang sedang di tingkat atas lah, dalam artian Senat tunduk, House of Representatives tunduk,
dia menang dan dia bisa membom sekehendak hati. Dan Kongres tidak bisa bilang apapun juga. Jadi kalau dalam soal primacy, dalam soal supremasi presidensi, dia adalah sekarang sangat kuat gitu loh. Jadi dia akan melakukan apapun yang menurut dia terbaik untuk meraih apa yang dia kehendaki. Kita nggak pernah tahu apakah dia nantinya akan kembali kepada business model di Gaza untuk membuat itu seperti sesuatu yang lain daripada yang diinginkan orang Palestina. Itu yang kita nggak pernah bisa tebak ya. Oke. Prof. Makarim, bagaimana Anda melihat arogansi Trump dan juga Netanyahu yang buat kesepakatan begitu untuk gencatan senjata? Ini kan menunjukkan ya sikap bahwa dia itu merasa dirinya itu sangat kuat gitu. Jadi dia merasa bahwa tidak ada counterpartnya yang ada di Timur Tengah itu yang mengimbangi mereka. Ya, jadi kita memang tahu kan bahwa di antara semua aktor-aktor yang ada di Timur Tengah nih, satu-satunya yang punya potensi nuklir kan cuma Israel aja. Mana ada negara yang coba-coba Iran mencoba mengadukan digagalkan. Nah, kedua juga ini mereka ingin mencoba menanamkan semacam keyakinan kepada publik, terutama political constituency-nya, bahwa mereka itu masih layak jadi pemimpin. Jadi dia selalu berusaha untuk menjadi pemicu di dalam suatu konflik dengan maksud bahwa Israel yang dibantu sama Amerika itu unggul. Dengan demikian maka political constituency-nya dia itu langsung mendukung dia untuk terus bertahan sebagai Perdana Menteri gitu kan. Nah, padahal kan Mbak Vina tahu sendiri kan bagaimana serangan-serangan rudal daripada Iran kan menghancurkan boleh bilang sepertiga dari Tel Aviv ya, yang itu sangat-sangat di luar dugaan banyak orang ya, sangat di luar dugaan orang-orang di Israel yang menyatakan tadinya sebelumnya, saya kan dulu pernah jadi UN Special Rapporteur ya, ada keyakinan di antara mereka bahwa tidak ada siapapun juga bisa nyerang Israel karena dia punya Iron Dome, dia punya ada ini, jadi nah itu semua itu sekarang udah terbuka. Gitu. Jadi ini suatu garis yang sangat bersejarah ya, yang membuka mata hati dari banyak orang ya mengenai hal itu. Jadi oleh karena itu dia harus memperbaiki kan sebagai pemain, sebagai Netanyahu maupun ini dia harus memperbaiki. Karena apa? Karena udah ada tuntutan ICC, dia akan ditangkap, sudah ada jadi sudah ini dia harus bermain betul-betul agar supaya dia tetap survive gitu. Oke. Berarti dengan kata lain arogansi mereka ini mempersulit ya perdamaian di Timur Tengah bisa terwujud. Persis. Betul. Oke, saya mau ke Pak Hasib kalau gitu. Pak Hasib, Anda melihat begitu kelakuan antara Trump dan juga Netanyahu, bisakah ini menjadi bumerang di Timur Tengah? Ya, ini yang disampaikan Prof. Makarim sebenarnya menarik tadi. Saya akan nyampe ke apakah bumerang atau tidak gitu ya. Karena memang kalau kita lihat konflik ini, katakanlah dari Oktober 2023 sampai sekarang dengan Trump terutama yang sekarang menjadi peran, itu ibarat opera ya, ibarat teater. Trump ini sekarang menjadi kayak semacam penulis daripada teater ini. Dan ada tulisan di Timur Tengah yang menarik membahas tentang perang ini dari sisi itu. Jadi ada orang-orang yang sedang menjadi lakon dengan karakter berperang dan ada masyarakat yang ini semua gitu. Dan salah satunya memang yang saya lihat Trump ini sekarang betul-betul berjudi untuk sebuah visi yang dia sebut sebagai New Middle East ya. Sebuah tatanan Timur Tengah baru yang sebenarnya sekarang bangunan-bangunannya Timur Tengah baru itu sudah terbentuk, untuk tidak mengatakan dibentuk. Mungkin Trump maunya membentuk tapi kadang-kadang terbentuk dengan sendirinya. Salah satu yang mungkin terbentuk tanpa sesuai dengan skenario yang ditulis oleh Trump adalah bagaimana Iran yang sudah dimusuhin bertahun-tahun itu ternyata di luar perkiraan Trump sendiri, dia mampu mengimbangi Israel. Dia mampu membuat Israel menjadi korban, menjadi korban perang. Sekali lagi kalau itu korban sipil, kita atas nama kemanusiaan mengecam semua itu. Tapi di samping itu Israel betul-betul mengalami korban perang sebagaimana dialami oleh Gaza. Kalau Gaza hampir 2 tahun ini tetap kuat walaupun diserang dengan berbagai macam cara,
Israel cuma 2 minggu nggak nyampe diserang oleh Iran, sudah banyak yang mau keluar, mau nyebrang. Jadi ini juga satu hal yang realitas tidak bisa kita lupakan. Nah, oleh karena itu ketika opsi gencatan senjata itu dibuat, memang sesuai dengan skenario yang mungkin diinginkan oleh Trump, dia ingin ada kayak semacam legasi baru, bentuk baru, dibentuk semacam perdamaian, tapi sekali lagi realitasnya adalah tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan oleh Trump, terutama ketika Israel sendiri harus berbagi kuasa dengan Iran. Nah, kalau kita lihat perkembangan per hari ini, lagi-lagi di ke 200 jam setelah gencatan senjata ini, ada hal-hal yang bagi saya sebagai pembaca agak mengerikan kalau dilihat dari sisi Trump. Misalkan Iran yang dihancurkan sedemikian rupa, diharapkan untuk tunduk dan patuh. Justru Iran per hari ini menyatakan menangguhkan kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional. Dan itu sikap yang paling ditakuti oleh negara-negara manapun. Karena ini akan membuat Iran semakin leluasa dengan program nuklirnya. Bahkan Israel, kita ikutin yang terbaru, Prof. Israel mulai ngerayu Cina, yang selama ini Cina justru kerjasama dengan Iran, agar Cina mempersulit Iran dengan cara tidak membeli minyaknya. Jadi ini yang saya bilang tadi kayak semacam skenario-skenario, kenyataan-kenyataan yang lepas dari skenario awal, maunya dibikin semua negara ini tunduk dan ikut pada skenario-nya. Tapi ternyata di luar prediksi begitu? Ternyata di luar prediksi. Oke, saya mau ke Bu Susi. Bu Susi, kalau Israel ini nekat tetap ingin melanggar kesepakatan gencatan senjata, bagaimana nasib dan juga masa depan Gaza? Itu yang ngeri banget ya. Tergantung seberapa jauh Amerika mau intervensi dalam persoalan ini, karena hanya Amerika yang bisa menyetop Israel. Ya. Dan kalau misalnya Donald Trump benar-benar menginginkan Nobel Prize, mungkin dia akan melakukan sesuatu agar dia mendapatkan prize tersebut. Tapi juga risky ya, dalam artian di medannya sudah begitu rusak, segitu banyak korban, sehingga banyak orang yang tidak bisa menerima lagi perilaku Israel. Tapi hal ini justru mengecilkan reputasi Israel ya. Jadi sebetulnya dia ingin, strategic point-nya adalah dia menginginkan sebagai satu kekuatan yang mendamaikan seluruh Timur Tengah. Dia adalah primus inter pares, bisa mendikte ke semuanya, dan dia efektif karena banyak orang pandainya. Tapi sekarang seperti Pak Habib bilang, di luar skenario ini apa yang akan terjadi. Hanya pandainya orang Israel kan menutupi kerusakan Tel Aviv ya, dan sebagainya. Jadi di luar nggak ada yang tahu bahwa dia menderita. Sebetulnya kita bisa memperhitungkan bahwa kalau tidak diintervensi Donald Trump dengan membom nuklir sites-nya Iran, mungkin Israel tambah parah kena peluru kendali. Dan peluru kendali itu yang warheads-nya bisa dibeli off the counter dari Korea Utara masih mungkin gitu loh. Jadi dia cukup tangguh lah. Hanya Amerika yang bisa stop Israel kalau kata Bu Susi. Benarkah hanya Amerika atau sebetulnya ada solusi yang bisa dijalankan untuk mewujudkan perdamaian ataupun gencatan senjata di Gaza, Palestina? Kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti yang dikatakan oleh Bu Susi, hanya Amerika yang bisa menyetop Israel. Benarkah hanya Amerika atau sebetulnya ada solusi lain agar perdamaian ataupun gencatan senjata di Gaza Palestina dapat terwujud? Prof. Makarim? Kalau kita lihat Mbak Vena ya, semua inisiatif dari Dewan Keamanan PBB untuk membantu menyelesaikan masalah di Timur Tengah selalu diganjel veto oleh Amerika Serikat. Ya, jadi ini sifatnya sangat-sangat absolut. Ya, apapun juga dia support oleh Amerika Serikat at all cost. Malah pernah ada di dalam satu, saya lupa resolusi suasananya 14 lawan 1. Jadi semua setuju kecuali Amerika Serikat. Ya, jadi. Nah, dengan demikian maka Israel di masa periode-periode sebelumnya itu bisa bertahan karena dukungan dari Amerika Serikat itu sedemikian besar. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini ada masalah, bahwa Amerika Serikat sekarang mulai membuat jarak dengan Israel, maka saya percaya bahwa sikap yang dipakai oleh Netanyahu akan berubah. Karena dia melihat bahwa
dia kekuatannya yang sedemikian kokoh dulu itu bisa karena support dari Amerika. Tapi dengan adanya jarak, dia kemudian harus menjaga agar supaya hubungannya itu tetap harmonis dengan Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu kami melihat sebenarnya apa yang dilakukan dengan Israel dengan Hamas itu kan menekan Hamas supaya menyetujui proposal daripada Donald Trump. Itu kan maksudnya dia. Jadi dia mencoba mencari kesan bahwa kepada Amerika Serikat bahwa Israel itu berusaha mendorong terjadinya gencatan senjata itu. Karena sebenarnya gencatan senjata itu adalah bagaimana memperluas gencatan senjata yang ada. Kedua, bagaimana sandera yang ada itu dilepas semua. Itu semua kan kepentingannya Israel. Gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi oleh karena itu maka Israel sekarang ini memang betul-betul harus hati-hati menghadapi ini, ya. Karena begitu Donald Trump itu menjaga jarak, maka dia akan berubah sikapnya terhadap. Mungkinkah Hamas sedikit bisa melunak terhadap AS? Terpaksa. Kita lihat. Jadi sudah bukan pilihan lagi ya? Briefing dari State Department menyebutkan bahwa orang Palestina dimatikan waktu di food centernya itu. Jadi sampai Amerika bersuara begitu, itu jarang sekali. Jarang dia mengungkapkan kejahatan dari kaum Zionis ya. Jadi dalam hal ini ada kelihatan menjaga jarak untuk kemungkinan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Tapi banyak hal yang masih pertanyaan besar sekali. Apakah kalau misalnya mati-matian Israel terserang oleh Iran, apakah Amerika akan tetap jauh? Pasti dia akan bandwagon pada Israel. Lihat kondisi dan juga situasi juga tentunya. Oke, Pak Hasib, ini kalau kita lihat mengenai pernyataan gencatan senjata ini disebut-sebut didukung juga oleh Presiden Palestina di tepi barat Mahmud Abbas. Tapi kita tahu sekarang posisi dari PLO ini dan juga Hamas ini tidak selalu sejalan. Ada analisa yang bisa Anda tangkap dalam situasi ini? Kalau kita bicara tentang PLO dan anasir-anasir lain di Palestina atau di Arab, ini lebih panjang lagi nanti kita membahasnya. Cuman begini mungkin salah satu yang bisa saya address. Posisi PLO dengan Trump yang seperti sekarang dan Netanyahu seperti sekarang itu sangat dilematis. Dilematisnya kenapa? Karena PLO pun bisa nggak dipakai oleh Trump dan Netanyahu berbicara setelah katakanlah pasca gencatan senjata ini. Kalau nanti udah selesai, jadi mereka juga khawatir bagaimana nasib kami ke depan. Karena jelas Netanyahu sudah tidak menginginkan adanya pelibatan PLO ataupun Fatah di Palestina. Karena dianggap peristiwa 7 Oktober itu sebagai salah satu bentuk kegagalan daripada pihak-pihak yang selama ini berkoalisi atau bekerja sama dengan Israel. Sementara di sisi lain mereka juga tidak bisa connect dengan Hamas atau dengan kelompok perlawanan gitu. Dan sebenarnya banyak sekali kejadian di tepi barat itu di mana orang-orang Hamas itu juga ditangkapin salah satunya oleh kekuatan-kekuatan yang anti terhadap Hamas gitu. Katakanlah dari Fatah atau dari PLO yang selama ini memang lebih akomodatif dengan Israel. Nah, oleh karena itu kalau tadi saya sampaikan Trump melakukan perjudian besar dengan banyak langkahnya, sebenarnya bukan hanya dalam konteks Palestina perjudian itu. Bahkan gencatan senjata yang diumumkan disetujui oleh Israel kalau kita baca, itu perjudian luar biasa. Kenapa? Memang tadi 2 hari yang lalu saya sampaikan di sini, ini salah satu kartu Trump yang diambil dari Netanyahu. Kalau ingin, kan selama ini Netanyahu selalu berulah. Begitu mau dicapai gencatan senjata, dia berulah. Nah, salah satunya untuk menjinakkan Netanyahu adalah memastikan dia tidak diadili oleh Israel. Karena itu dia nyatakan sebagai permintaan langsung. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara intervensi, ini orang-orang demokrasi, kajian demokrasi dianggap ini mental kerajaan dari seorang Trump. Karena tiba-tiba dari luar sana minta negeri berdaulat hukumnya untuk tidak melanjutkan. Jadi ini juga kritikan tajam sekali. Bahkan kritikan ini menyampaikan adalah mantan dubes AS di Israel. Dan di Israel sendiri banyak yang tidak terima. Dia bilang, emang kami dikiranya negeri pisang. Ini sebuah sindiran bahwa dulu pernah ada negara yang begitu tergantung dengan negara luar, maka disebut sebagai negeri pisang. Emang kami negeri pisang sehingga kami bisa dengan mudah proses penegakan hukum kami diintervensi seperti itu.
terlepas dari itu semua, tapi inilah salah satu kartu truf yang akan membuat Netanyahu yang awalnya begitu liar ini akan lebih melunak. Sebenarnya ada satu kartu lagi, kalau ingin betul-betul ini Netanyahu akan langsung mendukung Trump. Walaupun mungkin masih ada kelompok lain yang belum tentu mendukung. Katakan kelompok-kelompok Smotrich dan kelompok-kelompok yang selama ini garis keras itu. Yaitu memastikan bahwa Netanyahu akan tetap dipilih sebagai Perdana Menteri. Sekalian bukan hanya intervensi hukum, intervensi politik dan proses pemilihan aja sekalian gitu. Karena kalau itu dilakukan, Netanyahu tetap berkuasa dan dia tetap dan selamat dari proses hukum, yakin Netanyahu akan langsung mendukung. Nah, itu yang saya bilang, berarti yang selama ini kita bicarakan tentang bahwa motivasi daripada kebijakan perang yang diambil Netanyahu adalah tujuan politik, yaitu ingin berkuasa dan selamat dari hukum, itu semakin terkonfirmasi oleh kebijakan-kebijakan Trump mutakhir, terutama dengan intervensi langsung meminta agar proses hukum Netanyahu tidak dilanjutkan di Israel. Prof. Makarim, jika di Timur Tengah kondisinya begitu sulit saat ini, apa yang sebetulnya harus diperbuat dan juga dilakukan dunia, khususnya negara-negara Arab? Saya rasa pertama kali yang saya lihatkan bahwa negara-negara Arab ini harus bisa menekatkan apa yang disebut pan-Arabisme itu ya. Jadi kita kan melihat bahwa dulu pada periode-periode awal daripada konflik ini kan Arab itu merupakan satu kesatuan yang sangat kokoh ya, makanya lahir Liga Arab ya, kemudian lagi itu kita masih ingat dulu kita baru begitu ada reaksi dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh Israel, maka kemudian dia bersikap bahwa harga minyak ini akan kemudian harga minyak naik jadi $100 per barrel ya. Nah, ini melihat sekarang ini kan namanya Arab tuh enggak ada giginya sama sekali ya. Antara ini sama ini pecah semua. Nah, itu hendaknya kalau bisa dihidupkan kembali ya, mereka menjadi satu suara lagi. Nah, ini akan mempengaruhi besar baik juga kepada Israel, juga kepada Amerika Serikat dan juga kepada Palestina. Ya, jadi oleh karena ini saya rasa kesempatan juga di dalam rangka untuk memperbaiki Gaza. Seperti diketahui kan, ya, Gaza kan hancur sama sekali karena serangan dari sejak bulan Oktober yang lalu itu ya. Nah, ini sekarang kan harus diperbaiki kembali. Ya, karena Donald Trump mempunyai gagasan bagaimana menghidupkan kembali dengan kayak New Riviera yang baru itu ya. Tetapi diimbangi oleh Arab untuk membuat juga ya pembaruan daripada Gaza itu, tetapi tidak mengusir orang-orang Gaza yang di situ. Nah, sekarang kita harus memberikan kesempatan kepada negara Arab untuk tidak hanya itu, tapi juga memberikan semacam jiwa daripada pembaruan Gaza tersebut gitu. Tidak hanya pada pembangunan gedung yang membangun yang lama itu, tapi juga bagaimana menghidupkan kembali Gaza sebagai satu masyarakat yang normal gitu. Situasi di Timur Tengah belum juga mereda sampai saat ini. Apakah dunia ini sedang menuju ke konflik yang lebih besar tentunya di kawasan Timur Tengah? Kita akan kupas tuntas lebih detail usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Bu Susi, melihat situasi di Timur Tengah yang belum juga mereda, apakah dunia saat ini sedang menuju konflik yang lebih besar tentunya di kawasan Timur Tengah? Kalau analisis tentang psikologi, Donald Trump ya, dia adalah orang yang kurang waras dan akan membawa dunia ini ke perang dunia ketiga. Tapi kalau kita lihat bahwa dia punya ambisi sebagai pemenang hadiah Nobel seperti Obama, mungkin itu satu kendala. Bahwa dia akan mengupayakan satu perdamaian, tapi itu juga masih tantangannya besar karena uang AIPAC telah begitu meliputi semua kalangan politisi Amerika, sehingga kalau Donald Trump sampai tidak membela Israel, dia juga kehilangan dukungan. Itu. Sebetulnya dia punya chance, tapi kalau karena dorongan dari lobby dari AIPAC kepada politisi Amerika, mungkin politisi itu akan menjadi musuhnya Donald Trump kalau dia sampai melakukan sesuatu yang mengabaikan kepentingan Israel. Melihat psikologis dari Donald Trump. Kalau Pak Hasib melihatnya, adakah kemungkinan ini kemudian menyebar ke wilayah lain? Ya, kalau kita bicara kemungkinan, namanya kemungkinan tetap kemungkinan, itu namanya kemungkinan ya. Cuman kalau kita mau breakdown menjadi yang mana lebih nyata,
Yang pertama, kalau kita bicara tentang Timur Tengah, itu variannya terlalu kompleks. Dan kita tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu awal apakah ini akan menjadi perang dunia ataupun ini akan berlangsung atau tidak. Itu jangan terlalu berani berkaitan dengan Timur Tengah ini, karena terlalu banyak faktor dan aktornya mungkin beda-beda, terutama dengan Donald Trump yang susah untuk ditebak gitu. Cuman kalau ditanya kemungkinannya seperti apa, menurut saya kemungkinannya minimalnya bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih buruk gitu. Tergantung bagaimana kita bekerja menghindari kemungkinan yang mana dan mendorong kemungkinan yang mana. Dikatakan menjadi lebih buruk, situasi sekarang pasca perang 12 hari dengan Iran, satu hal yang mengemuka dan nggak bisa dihindari bahwa Iran itu sudah menjadi kekuatan tersendiri dan bisa mengimbangi Israel. Itu artinya apa? Kalau logika perangnya Israel nyerang hari ini, ya besok akan terjadi perang besar lagi. Itu situasi yang akan lebih buruk gitu. Tapi ini juga ada kemungkinan lain yang bisa menjadi lebih baik kalau kita mau ambil bahwa dengan kekuatan yang beragam begini, mestinya hubungan di antara para pihak ini lebih setara. Kalau lebih setara, maka mestinya hubungan lebih dialogis dan lebih menghormati. Sehingga perdamaian yang ada betul-betul perdamaian, bukan keterpaksaan. Oke, saya mau ke Prof. Makarim. Kalau Anda punya analisa lain? Kalau saya merasa ya, Mbak ya, waktu untuk mencoba mengekspresi sesuatu sengketa dengan cara-cara kekerasan itu sudah berjalan berlama-lama. Ya, it is about time for us ya untuk mencoba mencari jalan bagaimana kita menyelesaikan sengketa yang ada itu dengan cara damai, ya, cara-cara dengan berusaha menyampaikan hal itu dengan konkret dan juga bagaimana ada keseimbangan yang disampaikan oleh masing-masing pihak agar dicapai satu kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak dengan senang hati. Nah, hal ini mungkin bisa terjadi kalau misalnya saja Amerika Serikat bisa bersikap sebagai the real superpower, dalam arti kata dia punya interest ada di mana-mana semua, di atas semua interest itu, sehingga bisa terjadi adanya penyesuaian sikap daripada masing-masing pihak dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa. Tapi yang kita perlu tanamkan juga ya, bahwa kita harus sama-sama sepakat bahwa jalan yang bisa untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah itu adalah kalau ada yang namanya kerangka hidup berdampingan secara damai. Tadi ada negara Israel, but at the same time ada negara Palestina yang mereka sama-sama hidup secara damai dan berdampingan. Nah, untuk ini memang bayangin ya, sengketa yang ada sejak 70 tahun yang lalu dan tadinya selalu mengatakan ini tidak usah terjadi, ada cukup satu negara di sana, tapi tidak bisa terjadi. Ya, jadi it's about time bahwa menjadi realistik, inilah jalan keluarnya. Ada negara Palestina, ada negara itu. Coba kita laksanakan itu. Oke, baik, penutup yang luar biasa dari Prof. Makarim. Terima kasih Prof. Makarim, terima kasih Pak Hasib, terima kasih Bu Suzy. Kita tentu pantau terus bagaimana konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan perdamaian dan juga gencatan senjata ini bisa segera terwujud. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda. Kami akan hadirkan dialog bersama dengan Ken Anda. Tetaplah bersama kami. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir meski Barreskrim telah menyatakan keaslian ijazah Jokowi. Saat ini Polda Metro Jaya telah memeriksa total 50 orang saksi terkait 2 perkara utama yang sedang diselidiki. 2 perkara utama tersebut salah satunya adalah laporan dari Jokowi sendiri di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Sedangkan yang lainnya berupa laporan polisi yang tersebar di Polres dan kini telah ditarik dan digabung penanganannya di Polda Metro Jaya. Sementara itu, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan kawan-kawan terus melawan. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis TPUA menyatakan tidak akan memenuhi undangan klarifikasi terbaru dari Polda Metro Jaya. Karena sifatnya undangan klarifikasi, maka kami bisa mengambil 2 pilihan. Pertama, kami memenuhi karena ada kepentingan yang memang harus kami klarifikasi. Misalnya
pada kasus laporan saudara Joko Widodo yang dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, maka pada saat itu ada undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya kami penuhi. Karena ada kepentingan bagi kami untuk menjelaskan duduk perkara penelitian klien kami yang menyimpulkan ijazah tersebut secara ilmiah nomenklaturnya adalah fake atau palsu. Namun dalam kasus yang kedua ini kami tegaskan bahwa orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu, tidak punya legal standing. Ya, apakah organisasi Peradi Nusantara, Barisan Patriot Nusantara, Peradi Bersatu maksud saya, itu tidak punya kompetensi, kewenangan atau tidak punya legal standing. Apalagi orang-orang yang namanya Andi Kurniawan, betul kan? Kata Bang Satu, dia bukan keluarganya Jokowi. Lantas, dengan penolakan kubu Roy Suryo CS memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya, akankah menjadi kendala pengusutan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi? Lalu apa tanggapan para pelapor dengan tindakan Roy Suryo CS menolak klarifikasi dari Polda Metro Jaya? Mengingat para pelapor dianggap tidak punya legal standing. Ya, pemirsa, kasus tuduhan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini masih terus bergulir. Polda Metro Jaya sudah memintai 50 keterangan saksi dan terbaru pemirsa, pihak Roy Suryo CS ini menolak undangan klarifikasi dari PMJ atas laporan yang dibuat oleh relawan Jokowi karena dianggap tidak memiliki legal standing. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Adi Darmawan, Sekjen dari Peradi Bersatu. Selamat malam Mas Adi, apa kabar? Sehat? Terima kasih sudah hadir lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat kan? Sehat. Siap, ya, siap, baik, dan juga bergabung bersama kita Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Tarumanegara. Mas Heri, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih harus sehat untuk terus membahas Insya Allah. yang masih panjang kayaknya. Amin. Mas Heri. Oke, dan juga bergabung bersama kita ada Bang Juju Purwantoro, tim hukum dari TPUA. Selamat malam Bang Juju, apa kabar? Sehat? Terima kasih juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Ade dianggap tidak memiliki legal standing, gimana? Legal standing apa nih? Kan pertanyaannya gitu, legal standingnya yang apa nih? Yang bagaimana? Saya nggak ngerti. Legal standing itu nggak ada yang mana? Nggak ada urusannya sama Pak Jokowi, tidak memiliki hubungan keluarga, kemudian saudara, atau seperti apa? Oh gitu. Advokat ini gini, advokat public defender ini kan penegak hukum. Itu yang pertama. Terus yang kita laporkan ini kan, saya rasa pengacara Pak Roy ngerti lah delik aduan, delik murni seperti apa, ya kan? Yang kita laporkan ini 160, nanti bisa dijelaskan sama ahli. 160, 28 ayat 2, kemudian 45A. Apakah itu delik aduan atau delik murni? Itu dulu. Kalau delik murni, siapapun bisa melapor. Bahkan juga bisa ngelaporin kalau merasa bahwa ada tindak pidana. Itu sah-sah saja. Jadi tidak penting ada legal standing sebagai legal standing keluarga, maksudnya saudara, atau legal gimana? standingnya yang mana? Surat kuasa. Ya surat kuasa nanyain sama pengacara Jokowi, jangan nama kami. Oke, baik. Legal standing yang dimaksud yang mana sih Bang Juju? Iya, artinya persoalan kalau kaitannya dengan ijazah yang kita persoalkan ijazah Pak diduga Jokowi. ijazah palsu Jokowi itu kan menyangkut pribadi seorang Joko Widodo, ya toh. Jadi artinya para pihak yang para pihak melaporkan itu tadi, ya ada di Jakarta Barat, ada di Jakarta Selatan, yang dijadikan satu ini. ada di Polda, dijadikan satu tadi kan. Ya. Sebetulnya pengertiannya adalah urusannya apa mereka itu, tidak ada legal standingnya, gitu loh. Ya, jadi ini urusan delik aduan, gitu loh. Masalah ijazahnya Jokowi nggak ada hubungannya apa-apa. Delik aduan. Delik aduan untuk pencemaran. Ini kan framing. Jadi diarahkan tuh Mbak Ken. Gini, nanti ahli bisa jelaskan. Saya bagus nanya sama ahli. Jadi diarahkan tuh pengacara itu punya teknik masing-masing. Bagaimana mengarahkan sesuatu menuju ke pasal yang diinginkannya. Itu kan maunya pengacara Roy Suryo, CS. Kalau maunya Mas Ade dan teman-teman. Kalau maunya kita 160 28 ayat 2, kenapa? Sudah ada jurisprudensinya. Kemarin waktu aku datang sini aku jelasin bahwa Bambang Tri itu sudah diputus Mbak Ken. Diputus 4 tahun, pasalnya itu 28 ayat 2, pelapornya juga bukan Jokowi, gitu loh. Jadi jangan mengada-ngada lah. Artinya gini,
Mari kita memberikan pembelajaran pada masyarakat Indonesia ya, bahwa setiap pelanggaran hukum yang memang nyata, jangan dibiarkan, laporkan. Baik. Bang Juju dianggap mengada-ngada sama Mas Adi dan teman-teman. Ya itu boleh saja, tapi faktanya apa yang dilaporkan maksudnya ijazah. Teman-teman itu ya tentang ijazah Jokowi tadi ya, itu kaitannya menimbulkan suatu akibat hukum tidak terhadap persoalan ijazah palsu Jokowi ini. Tidak ada akibat hukum, ada misalnya keributan terjadi ya katakanlah bentuk-bentukan di masyarakat secara faktual ya, bukan secara ITE, bukan secara di undang-undang ITE. Itu tidak pernah terjadi apa-apa sebetulnya. Jadi wajar-wajar dan ini menyangkut personal Jokowi sebetulnya, bahwa beliau itu tidak mempunyai ijazah asli. Baik. Itu. Mas Heri, sebentar. Yang sekarang giliran Mas Heri yang menjelaskan juga ke publik sebagai suatu pendidikan hukum juga, Mas Heri. Siapa sih sebetulnya yang boleh melaporkan? Apa itu legal standing? Bagaimana kekuatan dari masing-masing pihak untuk menghadiri undangan klarifikasi dalam proses pengusutan kasus ini? Oke, sebelumnya saya menjawab dan mengomentari lah. Saya jadi tahu mengapa saya duduknya di sini. Memang tidak akan pernah berubah, Mas Lalu lintasnya aman. Oke, Mbak Ken begini, saya nanggapin yang masalah legal standing ya. Dalam konteks legal standing memang menjadi penting subjek hukum mana yang kemudian bisa mengajukan pelaporan gitu ya. Karena dalam hukum pidana sendiri itu dikenal ada delik aduan, kelah delik. Ada bicara tentang delik biasa. Nah, kalau alas hak dari delik aduan ini adalah orang yang menjadi korban langsung dalam satu tindak pidana. Dalam kasus ini berarti? Dalam kasus ini, dalam konteks bahwa kalau ditarik adalah nama baik. Kalau nama baik kan berarti melekat pada pribadi seseorang. Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi begitu, untuk melaporkan hal tersebut. Dan gitu sudah ya. berlangsung di Polda Metro Jaya. Tapi ketika ini jadi berkembang, ya kan, perkara ini berkembang, kemudian ada anasir pandangan yang tidak fokus pada kasus awal tentang skripsinya Pak Jokowi atau ijazahnya Pak Jokowi, ini kan jadi berkembang jadi kemana-mana, bisa ditarik ke pasal-pasal yang lain. Berasal dari sumbernya kasusnya Pak Jokowi yang di awal masalah ijazah tadi. Nah, ini yang harusnya ada kehati-hatian dan profesionalisme dari penyidik untuk memilah-milih. Ini kaitannya langsung dengan perkara, sedangkan perkara yang awal aja belum clean and clear selesai. Jadi saran saya malah selesaikan dulu sumber utamanya tadi. Ketok palu dulu kalau ini sudah clear bahwa ini dipastikan adalah sah ijazahnya Pak Jokowi asli. Jadi yang kemarin berlangsung di Barreskrim Polri itu, Mas Heri? Ya, baru kemudian bisa berurutan, urut kacang lah. Baru proses yang berikut-berikutnya itu ditindaklanjuti. Menurut hemat saya begitu ya, dalam kacamata kita melihat perkara hukum ini selesai secara tertib ya, administrasi. Kemudian berkaitan dengan undangan klarifikasi, Mbak, itu kan kita akan kembali pada pedoman di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 112, 227 KUHP, yang memang bahasanya di sana adalah dikenal surat pemanggilan. Jadi surat panggilan itu ada sekian lah, ada 1, 2, dan bisa terakhir kalau tidak hadir upaya paksa dilakukan ya, karena memang penyidik punya kewenangan undang-undang di sana. Nah, persoalannya kalau istilahnya undangan klarifikasi. Nah, memang dalam hasanah hukum acara pidana tidak ditemukan misalnya istilah itu. Sama seperti istilah terlapor ya. Terlapor itu istilahnya nggak ada dalam hukum acara pidana. Yang ada adalah surat laporan. Enggak, kalau kita bicara laporan itu laporan saja. Laporan adalah titik-titik-titik gitu ya penjelasannya. Tapi kalau bicara terlapor nggak ada. Tapi dalam hasanah berpraktik itu dikenal pelapor, terlapor begitu. Nah, ini bagaimana kemudian menarik bahasa yang tidak ada dalam rumusan KUHP tadi, kemudian terjadi dalam ranah praktik, diselenggarakan, dijalankan, dimaknai sebagai sama ketaatan kita terhadap hal tersebut. Nah, masalahnya kemudian akhirnya ini jadi polemik di praktiknya. Ada orang yang kemudian kalau dia punya pendapat hukum sama karena punya kepentingan hukum yang didukung oleh konteks tadi, maka tentu dia akan mengatakan itu benar gitu kan. Tapi ketika tidak pasti di against. Nah, sehingga kalau saya melihatnya begini, pandangan kita terhadap konteks undangan klarifikasi ini tentunya kalau kita yang menghadapi tadi akan melihat ada konsekuensi hukumnya tidak sih. Nah, kemudian impact-nya apa terhadap hal itu. Pastinya ada kalkulasi ya, Mbak Ken ya.
dengan menghadiri atau tidak menghadiri undangan baik, klarifikasi. Baik, Mas Heri. Sampai di situ dulu, karena masih cukup panjang nih nanti penjelasannya. Siap. Nah, Mas Ade kembali lagi ke legal standing. Tadi kalau dijelaskan, sudah dijawab juga oleh Bang Juju. Ini delik aduan. Kalau delik aduan menurut Mas Heri penjelasannya tadi, Pak Jokowi sebetulnya yang terdampak langsung. Saya sampaikan Mbak Ken dan teman-teman di seluruh Indonesia ya pemirsa, bahwa ada 2 perkara. Satu ijazah palsu, pencemaran ijazah palsu dulu nih, aku cerita lagi deh kembali. Satu ijazah palsu yang dilaporkan TPUA. Ya, TPUA melaporkan ke Bareskrim. Kalau bertanya legal standingnya juga mana? Fair nggak? Fair nggak? Enggak fair. Loh, kok namanya pelaporan masyarakat luas bisa melaporkan siapa saja. Dijawab. Oke, sudah dijawab kan? Udah kan? Selesai. Ya kan, kalau tidak fair tadi. Iya kan, ntar dulu Bang. Aku mau jelasin dulu. Gitu loh. Yang satu TPUA bisa melaporkan. Emang TPUA dirugiin apa? Kalau saya juga mau ngomong gitu. Ini pengacara, Mbak. Bagaimana dia menyikapi suatu perkara. Ya kan, kita juga tahu, mengerti betul. Bukan nggak ngerti betul. Ada yang namanya delik aduan, ada delik murni. Apanya yang legal standing? Kalau memang mau ditolak laporannya. Ini kita negara hukum kok. Ini diterima oleh Polda Metro Jaya, diproses juga. Diproses dan dipanggil. Pertanyaannya, cacat hukum nggak itu? Itu dulu dong. Kita jangan gini, jangan narasi. Kalau mau membela silakan, tidak apa-apa. Kita ketemu di pengadilan, kita fight. Sediakan ring tinjunya, kita fight. Kalau memang ini tidak memenuhi unsur, bebas toh. Susahnya apa? Kan gitu. Kalau enggak, kita ketemu bos. Baik Bang Juju, siapa ini saja kan boleh melaporkan kok, diterima juga laporannya. Penghasutannya. Bukan ijazahnya nih. Kalau ijazah Jokowi. Bapak Jokowi, Bapak Jokowi yang bisa melaporkan. Tetapi kalau ini 160 kok. 28 ayat 2 kok. Beda bos, beda konteks. Ada tadi, saya tanggapi ya. Sedikit lagi. Mbak Ken. Sedikit lagi yang terakhir ya, ini karena sudah sedikit lagi yang pertama dikit tadi. Lagi. Harus ada impact. Harus ada dampak. Ya, dampaknya ada ke para relawan Jokowi yang melaporkan. Bukan, dampaknya apa? Persoalan ini, ya. Yang pertama, penggerudukan rumah Jokowi. Itu bukan dampak. Lalu? Ya. Yang kedua, pembakaran foto Roy Suryo dan kawan-kawan Malang Raya. Bukan dampak. Ini ada pro kontra. Ini dampak nyata. Baik, Bang Juju, gimana menanggapi hal ini? Ya, artinya persoalan dampak tadi katakan seperti itu. Mungkin ada yang kecil contohnya seperti itu ya. Tapi tidak berarti substansialnya. Yang ini persoalan utamanya adalah persoalan yang diduga ijazahnya Jokowi itu palsu. Itu sebetulnya. Cuman ini melebar kemana-mana. Ya, kayak relawan sebut gitu, relawan Jokowi melaporkan mana-mana. Dari praktek saya selama ini, kalau relawannya penguasa ya, itu cepat sekali Polri menanggapi Mbak. Tapi kalau dari pihak kami, TPUA itu melaporkan sudah 4 bulan lebih, Mas. 4 bulan lebih. Ini fakta. Ini fakta. Sudah dilakukan SP2. Dan udah gitu dengan adanya penjelasan dari Bareskrim itu, kemudian case close katanya. Ditutup. Kan bagaimana? Sekarang dipanggil lagi dengan klarifikasi. Jadi yang diminta Roy Suryo CS clear dulu yang urusan ijazah palsu gitu ya Bang Juju? Iya. Nah, itu ditutup sama Bareskrim ya, penyelidikannya seperti itu. Yang diminta clear dulu lah yang ijazah palsunya gitu kan. Sementara dipanggil lagi kita katanya klarifikasi. Dan klarifikasi itu yang diundang hanya seorang Egy Sujana yang sedang sakit itu, Mbak. Udah berkali-kali kita informasikan. Ada juga orang awam mengatakan bahwa padahal yang diharapkan Roy Suryo CS juga dipanggil pada saat klarifikasi di Bareskrim begitu. Saya menghargai pendapat Kapolri ya untuk diadakan gelar perkara terbuka itu, semua pihak diundang. Ya lakukan itu saja dulu, termasuk dari pihak kami. Ahli-ahli pihak kami diundang juga, Roy Suryo, Responsianipa diundang juga. Seperti itu. Dan kan ini belum Mas. Baru Egy Sujana pribadi seorang. Jadi merasa ada tebang pilih ya Bang Juju ya dalam penanganan pelaporan begitu dari pihak kepolisian gitu. Saya nggak sepakat. Gimana Mas Adi nggak sepakatnya di poin yang mana Mas Adi? Gini loh, saya jelaskan lagi ya. Ini pelan-pelan ya. Jadi saya kadang-kadang kalau ketemu dimanapun kalau udah berdebat malas sudah ini saya jelasin pelan-pelan.
di dalam gelar perkara khusus yang diatur Perkapolri itu, ya ada tata caranya, Mbak. Saya ini sering gelar perkara. Banyak saya selesaikan melalui gelar perkara juga. Walaupun itu bukan kepastian hukum ya, kepastian hukum itu ada di pengadilan. Tetapi ada rekomendasi nanti yang lahir di situ. Jadi gini Mbak, saya pelapor Dumas. Ada terlapor Dumas namanya. Yang tadinya saya ada pelapor Dumas ini di Wasidik, itu sebagai pelapor Dumas dia harus mengikuti tata tertib yang dilakukan oleh Bareskrim Biro Wasidik. Pelapor Dumas, terlapor Dumas akan bertemu. Nah, alangkah lucunya kalau protap ini sudah ada di Mabes Polri, terus tiba kucul-kucul karena TPUA ini mau gelar perkara, tiba-tiba memasukkan protap baru, keinginan dia. Apa contohnya? Masukkan Roy Suryo sebagai ahli, tidak bisa Mbak. Di dalam protapnya tidak boleh saling sanggah. Sebentar, pelapor Dumas, terlapor Dumas itu tidak boleh saling sanggah atau saling adu bukti di situ tidak. Dia hanya menjelaskan PowerPoint, Google koma, ini konstruksi hukumnya, ini ahlinya udah ada karena semua sudah ada. Propam, Irwasum, Divkum, semua ada ahli. Dan ahlinya juga pengajar polisi yang notabene bilang sebentar. Saya tidak bantah Bapak. Saya bagi durasinya sama supaya adil semuanya. Saya menjelaskan pelan-pelan. Sebentar, Mas Adi ditahan dulu. Ini saya sampaikan kalau tidak ada yang menahan diri, saya tidak akan lanjutkan dialog ini ya. Gantian Mas Adi, sebentar. Mas Adi bergantian ditahan dulu. Bang Juju silakan. Iya, artinya Perkapolri itu, Kapolri sendiri menyatakan silakan perkara gelar perkara terbuka. Gelar perkara itu tidak seperti yang dia sebutkan seperti itu, dia jelaskan seperti itu dari pihak Polri begini. Dari pihak kami yang sebagai penggugat juga begitu. Diberikan kesempatan juga, ada ahli kami, ada akademisi kami. Udah pernah gelar perkara nggak? Sebentar Mas Adi. Itu, ini kan pribadi, antum nggak boleh nanya begitu sama saya. Misal pribadi, saya lebih tua jauh dari antum, nggak usah nanya begitu. Lebih tua kan, tapi kalau kita tidak bisa terima, nggak bisa. Sebentar, kita akan tahan dulu dialognya karena kalau saling berdebat kita justru tidak tangkap poinnya ya. Nanti masing-masing punya poin dan waktu yang sama untuk mengungkapkan apa yang kemudian menjadi pernyataannya, tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik, kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan pikiran yang jernih dan juga hati yang dingin ya Bapak-Bapak ya. Supaya malam hari ini tentunya masyarakat atau pemirsa juga mendapatkan informasi yang terbaru. Mas Heri tadi menjawab perdebatan yang sempat hangat gitu kan terjadi. Ini wajib tidak sih sebetulnya Roy Suryo dan teman-teman untuk memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya, Mas Heri? Kalau kita orang hukum akan melihat tentunya pedomannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah tadi kan saya sudah sampaikan istilah undangan klarifikasi tidak ada, sehingga konsekuensi menjadi wajib atau tidak itu tidak bisa dijawab berdasarkan pedoman KUHAP tadi, Mbak Ken gitu ya. Tapi mungkinan ini akan jadi poin juga bagi yang dipanggil untuk klarifikasi tadi. Apakah kemudian dia melewatkan kesempatan itu? Padahal itu sebenarnya bisa jadi poin hukumnya dia misalnya untuk mengetahui sebenarnya perkembangan terhadap proses yang sedang terjadi pada dirinya. Posisinya Bang Roy Suryo dan kawan-kawan kan sebagai terlapor ya di PMJ kan. Nah maka akan melihat perkembangan itu sejauh mana. Karena kan ini kayak kalau nanti akan dinaikkan misalnya ke tahap penyidikan, maka tentu sudah tahu poin apa saja yang akan menjadi pembahasan untuk pembelaan nantinya. Nah tapi sekali lagi konsekuensi hukumnya memang tidak ada di situ ya. Ketika tidak hadir juga. Nah, kalaupun tidak hadir berarti kan nggak bisa dilakukan upaya lain-lain, termasuk dalam konteks ini adalah upaya paksa. Karena yang bisa dilakukan adalah surat
panggilan, begitu ya. Surat pemanggilan sebagai saksi kah, sebagai ahli kah, dan lain sebagainya, termasuk ketika ditetapkan misalnya menjadi tersangka. Nah, ini dalam konteks tadi tentunya kita akan memilah-milih tadi kan, ini masuk dalam konsepsi yang mana. Memang yang sulit itu adalah begini Mbak, antara teori dan praktek itu ada gap, ada kesenjangan antara dasein dan dasolennya. Hukum yang dicita-citakan dengan hukum yang terjadi pada saat ini kan begitu. Nah masalahnya kalau kita ingin menjelaskan secara lugas memang kesulitannya itu, karena kalau kita kembali kepada hasanah normatifnya, tidak ada cantolan dari konteks yang kita perdebatkan sekarang, tapi kemudian itu secara praktik dilakukan. Nah, apakah kemudian praktik yang dilakukan itu juga kemudian menjadi undang-undang secara normatif kan, secara konstitusi gitu bagi kita untuk menjalankan kaidah hukum acara pidana. Mas Heri, artinya begini, undangan klarifikasi ini seberapa penting sih poin atau bobotnya untuk Roy Suryo dan juga teman-teman dalam proses yang saat ini tengah berlangsung di Polda Metro Jaya, proses penyelidikan yang tengah berlangsung ini? Nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Juju ya, tapi kalau saya melihat kalau sampai tidak hadir berarti yang bersangkutan beranggapan tidak ada hal yang positif yang bisa didapatkan dari undangan klarifikasi tadi. Karena tentunya ketika ini menguntungkan, sudah di otak-atik menguntungkan, pasti tentunya hadir. Tapi ketika tidak, mungkin malah akan menyudutkan. Mungkin ini sudah dikalkulasi dari hasil press release Bareskrim saat itu. Jadi kita nggak bisa menariknya hanya pada bicara poin nanti dipanggilnya dalam surat undangan klarifikasi. Tapi ini kan rangkaian perbuatan yang merujuk pada satu titik nantinya, Mbak Ken, bahwa apakah kemudian terhadap si terlapor tadi posisinya menguntungkan atau tidak menguntungkan. Bahasa saya yang lebih sederhana itu deh. Jadi kalau dia kalkulasinya adalah menguntungkan, hadir gitu. Tapi kalau tidak menguntungkan, ya. Tapi ketika dia tidak hadir dalam undangan klarifikasi, ini juga pasti ada catatan. Bisa merugikan juga dalam konteks bahwa dia kehilangan hak untuk menyampaikan atau mendengarkan poin-poin perkembangan hasil Bang penyidikan. Juju, ini sudah dikalkulasi oleh Roy Suryo teman-teman dan juga Bang Juju dan tim untuk akhirnya memilih menolak memenuhi undangan klarifikasi, menyikapi laporan dari relawan Jokowi. Padahal sebelumnya pada saat laporan dari Pak Jokowi hadir untuk memenuhi undangan tersebut. Iya, saya sepakat bagian pernyataan Mas Heri tadi bahwa kita sebagai pihak pelapor dalam hal ini yang terlapor, itu boleh mengikuti atau tidak mengikuti, kira-kira seperti itu. Nah, surat yang kami kirimkan hari ini sebetulnya kepada pihak Bareskrim, itu kami siap saja hadir dalam klarifikasi tadi secara terbuka. Tapi digantungi pada suatu syarat, ya kan? Artinya ada syarat keseimbangan situ, equality before the law itu ada, ya, keseimbangan hukum lah artinya. Artinya lebih ansih lagi, tidak hanya melulu dari pihak mereka, satu pihak Bareskrim saja yang akan diajukan nantinya. Nah, kami juga memberikan alternatif, undanglah juga dari pihak kami, yaitu ahli-ahli kami, saksi kami, seperti itu, akademisi dari pihak kami, pengacara dari pihak kami, itu udah kami ajukan melalui surat hari ini seperti itu, Mbak. Itu untuk yang di Bareskrim? Untuk di Bareskrim. Nah, jadi kita mengajukan itu sesuai dengan anjuran dari Kapolri sendiri. Kita akan adakan terbuka, ya kan? Secara terbuka. Nah, itu kami dorong. Apa salahnya, kan? Untuk keseimbangan tadi, Mbak, pihak kami juga diikut sertakan semua. Nah, tapi yang seperti kami mohonkan. Kalau untuk yang di Polda Metro Jaya mengenai laporan dari relawan Jokowi ini sudah dikalkulasi juga lebih banyak tidak menguntungkan ya, sehingga akhirnya menolak untuk memenuhi undangan klarifikasi. Persoalannya bukan tidak menguntungkan juga, Mbak, sesuai dengan hukum acara yang ada, ya. Hukum acara pidana dalam hal ini, bahwa para pelapor itu tidak terkait dengan urusan kasus ini, gitu ya. Jadi mereka tidak terkait, ngapain ikut-ikut di dalam kasus ini, ikut campur segala macam kan? Nah, itu yang kami hindari. Jadi artinya kami tidak mengabaikan para pelapor itu, yang tidak ada hubungannya kepentingannya dengan Jokowi. Paling kepentingannya pernah jadi warga negara Jokowi kan gitu. Baik. 10 tahun ini seorang Jokowi, ya, 10 tahun memerintah ini sebagai presiden tidak pernah ditunjukkan ijazahnya. Saya adalah penggugat 3 kali
Tidak pernah mau menunjukkan. Baik. Hasilnya paling NO. Baik, itu yang kemudian menjadi dasar kenapa Roy Suryo dan teman-teman bergerak. Nah, Mas Ade, ini sepertinya kasus ijazahnya Pak Jokowi menemui jalan berliku dan masih panjang kayaknya, Mas Ade. Jadi benar Mbak Ken, ini akan panjang. Karena selain itu akan banyak lahir laporan-laporan baru ketika kemudian ini terjadi pembiaran terhadap persoalan ini. Yang pertama adalah banyaknya mengorbankan orang lain. Ya, artinya gini, menarik semua. Saya jadi narasumber dari salah satu media juga ya. Itu sudah mulai disebut-sebut lagi Mbak Ken. Apa tuh, Mas Ade? Orang-orang yang tidak terlibat itu sudah disebut si A, si B, yang bikin si C, yang ini si D. Itu disebut-sebut secara gamblang. Muncul tokoh baru lagi. Muncul tokoh baru lagi. Yang sifatnya ini adalah satu hal yang saya anggap fitnah baru. Ya, ujaran kebencian baru, di mana orang yang tidak melakukan dituduh melakukan. Nah, menurut Mbak Ken dan menurut masyarakat Indonesia, ketika ini terjadi pembiaran, apa tidak lahir laporan-laporan terus-menerus? Sehingga, baik Mas Ade. Singkat Mas Ade. Saya minta Polda Metro Jaya, kalau memang ada penundaan terhadap pemeriksaan, lengkap suratnya sesuai dengan protap Polri. Dengan alasan yang tepat, monggo silakan kasih waktu. Tapi bila tidak, panggil lagi. Kita tunggu nanti bagaimana Polda Metro Jaya bekerja. Mas Heri, singkat saja. Ini nanti yang masih akan kita saksikan ke depan nampaknya masih cukup panjang. Dan ini menjadi sandungan dari penanganan kasus ini, Mas? Iya, karena akses terhadap bukti yang disoal sebagai persoalan awal tentang asli atau tidaknya ijazah itu kan pihak pelapor sejauh ini yang saya pahami belum memegang ya dalam kasus dalam kasus awal pelapor di Bareskrim ya. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan kan belum punya akses ke sana. Nah, ini yang jadi persoalan dalam konsepsi sistem peradilan pidana, dalam praktik pidana yang terjadi memang masalah bukti membuktikan itu adalah yang paling penting. Maka alat bukti apa yang dipakai, yang disimpan, yang dipegang itu yang menjadi menurut saya yang bisa menjawab persoalan ini tuntas segera. Baik. Sayang sekali waktunya sudah habis, Bang Juju. Kita nanti mungkin ada diskusi di waktu yang lainnya karena nampaknya masih panjang dan berliku ini kasusnya ya. Terima kasih Mas Ade, Mas Heri, Bang Juju, terima kasih ya malam hari ini sudah bergabung semua di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya dan perbincangan tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, Vena. Ya, saya Vena Kintan dan juga Kenane pamit undur diri. Sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum yang akan membahas tarif ojol naik pengemudi untung bersama dengan Celia Alexandra. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.